Yang kurang dari bapaknya, lihatlah kebaikannya. Sebab rumah tangga ini gak ada yang sempurna. Yang sempurna ini hanyalah Allah Rabbul Izzah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi malam ini kita dikumpulkan oleh Allah semata-mata di dalam rangka meningkatkan diri kita. Sudahkah ruh rasa kita mengenal Allah? Maka minimalnya orang yang cinta kepada Allah, hatinya, nafasnya selalu berzikir kepada Allah. Sebab yang dinamakan hidup itu ada ruhnya, Bu. Kadang-kala kita ini lalai. Terkadang karena kesibukan kita ini lupa. Yang diganteng-gantengin ini badan kita topan. Wajah kita ini yang ibu-ibu dibengesin biar cantik, dikasih bedak, enggak apa-apa, enggak salah. Tetapi ada satu, ruh kita itu juga harus di rumah, dikasih makanan. Jangan hanya kita memberikan makanan kepada raga kita, sebab raga tanpa ruh sama dengan koyodene bangkai. Maka hati-hati. Sedangkan yang kembali kepada kita, yang dititipkan kepada kita tadi harus dikembalikan. Raga kita semakin tua semakin renta, rambutnya yang tadinya putih, alhamdulillah sekarang kayak TV zaman dulu, Pak, berwarna hitam campur putih. Ini bahasa Isya, berarti sudah hampir maghrib. Sebab kata Allah, semua yang aku berikan kepada umatku adalah karunia, tetapi aku juga menguji kepada kalian dengan alam rasa yang diuji, Bu. Alam apa, Bu? Alam rasa. Rasa bingung, sering, Bu? Rasa keder, rasa bagaimana nanti lusa ini dapat beras apa enggak, bagaimana nanti bulan depan cicilan bisa kebayar apa enggak, bagaimana nanti anak-anak ini sekolah. Itulah alam rasa kita selalu diuji. Maka ujian ini, alam rasa yang dihadirkan kepada kita, yakin nggak akan bisa damai. Rasa kita yakin akan selalu resah dan gelisah, kecuali hati kita, kecuali ruh dan rasa kita menyatu bersama dengan Allah. Jadi Allah ini adalah satu ruh yang besar. Dia adalah cahaya. Maka bagaimana rasa dekatnya kita kepada Allah adalah dengan praktek merasakan. Mau kerja, bapak-bapaknya sholat dulu 2 rakaat. Malamnya boleh mau tidur sholatan hajati nurul maghfirah. Ya Allah, aku mohon ampunan ya Allah, aku mohon keberkahan ya Allah. Kemudian mau tidur membaca ya azimal mu'adzam, ya karimal mukarram, ya ghafur rahim, atau ya latif ya ghafur, ya latif ya ghafur, ya latif ya ghafur, sampai tertidur. Yakin tidurnya akan nyenyak, insya Allah dibangunkan kembali, siap ibadah, siap menjalankan aktivitas hidupnya, jauh dari kegelisahan, jiwanya jauh dari sombong, jiwanya jauh dari benci terhadap sama. Sebab Allah bersama kita, sehingga kita mencapai predikat iman dan takwa. La takhaffa wa la tahzan innallaha ma'ana. Aku tidak bingung, tidak resah, tidak gelisah, sebab Allah bersama aku. Sudah begitu, Bu? Sudah apa belum, Bu?
Amin, ini belum. Maka sama-sama belajar kepada guru kita, kepada Pak Haji Turisno, kepada Haji Saifullah Bainuri, apa wiridnya? Tanya kepada beliau. Sebab wirid ini bukan tujuan. Asma Allah ini walillahi asma'ul husna fad'u biha adalah satu metode mengantarkan jiwa kita yang resah menjadi gembira, yang marah jadi sobat. Sebab Allah ini hadir melalui hatinya orang-orang yang butuh bertuhankan Allah. Bagaimana wujudnya? Kita prakteknya merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita preteli pangkat kita yang tukang marah, yang tukang sombong, yang merasa pengen benar sendiri, yang merasa paling berilmu. Sebab Allah hadir kepada orang-orang yang hatinya merasa salah di hadapan Allah. Contoh, bagaimana kita ini pengen diampuni oleh Allah. Kalau kita masih merasa paling benar, kalau hati kita keras, nggak bisa. Allah ini bagaikan cahaya, masuknya kemana? Kepada hati yang selalu menerima segala kiriman Allah. Baik buruk adalah hadirnya Allah. Aku diberikan rezeki berarti aku harus beramal soleh. Aku diberikan kekurangan berarti aku harus bersobar. Enggak ada ruginya bagi orang-orang yang senantiasa menyatu dengan Allah. Maka hadirin rahimakumullah yang senantiasa dibahagiakan Allah, ini sudah akhir zaman, Pak. Apa itu akhir zaman? Wong Islam itu hanya kopiahnya saja. Wong Islam itu hanya busana muslimnya saja, tetapi jiwanya dajiltu minasyayatin. Sebab kemarin di Bandung di Pasar Baru ada copetnya pakai jil. Jadi kita itu ketipu kalau hanya melihat casingnya saja. Allah enggak melihat pangkat Pak Haji, tidak. Allah enggak melihat pakai Pak Ustadz, bukan. Allah enggak melihat banyaknya sholat kita seperti apa, tidak. Yang dilihat adalah hati dan perbuatan. Di hatinya ada Allah, perbuatannya koyo dene baginda Rasulullah. Sebab akhlak baginda Rasul ini nempelnya kepada jiwa yang di dalamnya ada Allah. Banyak kami pernah diajarkan oleh guru adalah ya Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Muhammad, ya Allah, ya Muhammad. Apa maksudnya? Tidak disebut Allah ada di dalam jiwa kita kecuali perilakunya bagaikan perilakunya Muhammad. Tidak ada Muhammad turun ke bumi ini. Kalau Muhammad bin Ibni Abdillah adalah lahirnya 571 Masehi, yang sekarang adalah Muhammad yang lain, Muhammad Asep, Muhammad Jono, Muhammad yang lain, seakan-akan mewakili akhlak baginda Rasul. Maka siapa yang memulai Muhammad adalah diri kita. Kalau jelas innama bu'istu lil utami makarimal akhlak, sesungguhnya diutus ke muka bumi ini ada keutamaan akhlak yang baik. Sudah jelas Muhammad adalah orang baik, sudah jelas Muhammad adalah orang yang jujur. Lah kita ini yang akon-akon hanya ngaku umatnya Muhammad, tetapi perilakunya tidak baik, benci sama orang lain. Inilah namanya kanker tauhid.
Sebab orang bertauhid ini sepele penyakitnya. Yang orang Islam ya pasti sholat, gila mau buatan Pak. Orang bertauhid ya puasa. Tetapi penyakit hati inilah yang sulit menyelinap di dalam jiwa kita. Sebab orang yang bertauhid itu adalah gagahnya bukan karena enggak sholat, bukan karena enggak apalagi puasa, bukan, adalah anna khairum min, menyelinap di dalam jiwanya, merasa dirinya paling benar, hari orang lain masalah. Sebab memaksakan kebenaran kita kepada orang lain, itu juga kita sudah detik itu menjadi orang yang salah. Sesungguhnya Gusti Allah menciptakan perbedaan di antara kita. Oh, ada yang NU misalnya pakai kunut misalnya. Oh, ada yang aliran misalnya maaf pakai baju biru, aku enggak pakai kunut misalnya. Yang boten saya niku ingkang boten so. Allah enggak nanya lagi sholatnya pakai kunut atau tidak, Bu. Yang ditanyakan oleh Allah adalah hasil daripada sholat. Minimalnya orang sholat itu lampu lampahe dadi tiyang tingkat saya. Nopo malih hasilnya orang sholat, Bu, kali tangga teparong itu wajahnya itu boten asem. Disuruh ngaji kok merengut, pantatnya ayam ini. Ini kita disuruh bahagia, Bu. Disuruh mengenang kawan-kawan kita, saudara kita. Kita ini punya tugas, punya visi misi. Apa tugasnya? Adalah Ar-Rahmanir Rahim. Maka bulan kemarin kami telah menyampaikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah karena Allah, untuk Allah. Ternyata sholat ini berbeda dengan ibadah. Kalau udah sholat terus itu dianggap ibadah, nanti ibu-ibu jadi susah ngeliwat. Ini bapak-bapaknya kalau udah sholat segera bergerak tubuhnya. Yang mau kerjao, yang mau ke sawah ndang-ndang ke sawah, yang mau ke kantor yang rajin di kantornya. Sebab mencari nafkah adalah perwujudan dari orang yang mendirikan sholat. Aku sudah sholat, kalau aku malas berarti aku berdosa kepada Allah. Berarti aku sudah ingkar kepada sholatku. Sebab sholat ini adalah mendidik, sumpah sakti di hadapan Allah. Allahu Akbar, Engkau yang Maha Besar. Karena aku sudah sholat, aku sudah menyampaikan Malik Yaumiddin, Engkau yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan saja Allah menguasai, apalagi hari ini. Oh, si Fulan tadi masih ngobrol-ngobrol sama kita, giliran pulang ternyata dia dicium sama pohon asem yang sudah 30 tahun motornya nabrak. Innalillah. Inilah semua hanya titipan, semua hanya karunia Allah. Mari titipan ini, detik ini kita kembalikan kepada Allah. Maka titipan ini, marilah detik ini kita gunakan menjadi satu titik untuk kembali kepada Allah. Sebab walaupun kita banyak dosa, innallaha ghafurur rahim, dengan litaubatan nasuha, sesungguhnya Allah Maha Pengampun
walaupun dosa kita segede gunung, jejer 7 gunung, sifatku adalah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Aku ini adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi syaratnya jangan kapok sambel, Bu. Tahu kapok sambel, Bu? Hari ini tobat, besok diulangi. Namanya menghina Allah. Hadirin rahimakumullah, tentunya demikianlah yang dapat kami sampaikan, yang intisari dari pertemuan kita malam hari ini. Mari batin kita selalu berfilosofi dengan Purwokerto, Purwoniki bibit kawit, kerto niku sejahtera. Dan senantiasa hati kita berada di taman sari, yakni taman yang indah, yang ada sari senantiasa bertuhankan Allah. Sekali lagi, Allah enggak melihat pangkat dan jabatan kita, yang dilihat Allah adalah isi hati kita sesuai dengan perbuatan. Ibu-ibu kalau ingin disayang sama suami, ibu-ibu juga harus sayang sama suami. Demikian juga bapak-bapaknya, jangan sombong, jangan karena pinter bekerja. Kalau aku nggak kerja, kamu nggak makan. Nggak boleh ngomong seperti itu, Pak. Sebab yang ngasih rezeki hanyalah Allah. Kita semua hanya bersyariat. Tubuh ini dijadikan kendaraan untuk berbakti. Abdika wa rusulika. Kalau penjelasan ibadah itu agak rumit, maka hidup ini adalah pengabdian. Sang istri mengabdi kepada suami, sang suami kasih sayang dengan istri dan anak-anaknya. Hakikatnya adalah kita bersyukur kepada Allah. Syariatnya kita beribadah, tolong menolong, ibadah sosial, amal soleh antara sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat kami sampaikan. Tentunya nanti akan dilanjutkan oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Bapak Saiful Bainuri. Kami banyak kekhilafan, banyak kekurangan. Hadir kemari tentunya adalah bersilaturahim. Tentunya kebaikan mutlak adalah dihadirkan Allah. Kesalahan adalah kekhilafan diriku yang bodoh ini. Kiranya mohon maaf dohiron wa batinan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.